Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahman dengan NIM belakang 077. Perkenalkan, saya Nida Izatur Rahmila dengan NIM 080. Perkenalkan, nama saya Dewi Gunas Alai Azhari dengan NIM belakang 045. Perkenalkan, nama saya Edka Safarina dengan NIM 047. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan membahas tentang Konferensi Internasional Hukum Laut dan Maritim 2025 dalam menavigasi kompleksitas maritim global. Konferensi ini diselenggarakan sebagai respon terhadap meningkatnya kompleksitas permasalahan di laut. Konferensi ini juga menjadi wadah penting untuk memperkuat komitmen internasional dalam menegakkan hukum laut berdasarkan UNCLOS 1982. Konferensi ini juga sekaligus membangun arsitektur keamanan maritim yang adaptif terhadap perkembangan global. Selanjutnya ada pun tekanan global di kawasan maritim. Yang pertama ada sengketa batas maritim, yaitu klaim sepihak dan perselisihan yurisdiksi yang mengancam stabilitas regional. Yang kedua ada eksploitasi sumber daya, yaitu perebutan sumber daya laut yang makin intensif, memicu ketegangan antar negara. Yang ketiga ada teknologi militer agresif, yaitu penggunaan teknologi militer yang surveillance yang makin canggih dan berpotensi destabilisasi. Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan maritim dunia menghadapi tekanan besar, mulai dari sengketa batas maritim hingga penggunaan teknologi militer yang agresif. Konferensi ini bertujuan merumuskan strategi yang kolektif untuk menghadapi tantangan ini. Adapun ancaman keamanan non-tradisional di laut, yang pertama ada perombakan dan penyelundupan, yang kedua ada perdagangan manusia, yang ketiga serangan cyber, yang selanjutnya ada ilegal dan illegal fishing. Meningkatnya ancaman ini mendorong negara-negara untuk merumuskan strategi yang kolektif yang lebih kokoh. Dalam konferensi 2025 menjadi platform penting untuk membahas isu-isu yang krusial ini. Selanjutnya itu ada efektivitas interpretasi UNCLOS 1982 dan harmonisasi hukum. Yang pertama itu ada interpretasi sepihak. Banyak negara masih melakukan interpretasi sepihak terhadap ketentuan ZEE. Lantas kontinen dan kebebasan navigasi menciptakan potensi konflik. Dan kedua itu ada pembaruan UNCLOS, kebutuhan untuk modernisasi atau interpretasi baru terhadap isu-isu yang belum terakomodasi secara komprehensif seperti keamanan dan komunikasi digital bawah laut. Yang ketiga itu ada harmonisasi hukum. Pentingnya menyelaraskan hukum nasional dengan aturan-aturan nasional UNCLOS untuk mencegah celah yurisdiksi dan sengketa. Pembahasan utamanya itu komprehensi diarahkan pada efektivitas implementasi UNCLOS 1982. Harmonisasi hukum dan pembaruan terhadap isu-isu baru sangat krusial untuk menjaga ketertiban di laut. Dan yang selanjutnya itu ada tantangan baru di teknologi dan regulasi maritim. Yang pertama itu ada keamanan jalur komunikasi digital bawah laut. Yang kedua itu ada penggunaan otonomous maritim jelas. Yang ketiga itu ada regulasi ekonomi sumber daya mineral dasar laut. Pembahasannya itu seperti isu-isu seperti keamanan jalur komunikasi digital bawah laut, penggunaan otonomous maritim jelas, dan regulasi eksplorasi sumber daya mineral dasar laut memerlukan perhatian khusus. Konferensi ini mencari solusi untuk mengisi kekosongan regulasi yang ada. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membangun arsitektur keamanan maritim korektif. Yang pertama ada pertukaran data maritim, yaitu fasilitas pertukaran informasi secara real time antar negara. Yang kedua ada peningkatan kapasitas SAR, yaitu memperkuat kemampuan search and rescue di wilayah maritim. Yang ketiga ada sinergi intelijen, yaitu peningkatan kerjasama intelijen untuk deteksi dini ancaman. Yang keempat ada pembentukan Joint Maritime Task Force, itu untuk pasukan gabungan yang merespon cepat terhadap insiden keamanan. Yang terakhir ada standarisasi SOP, yaitu prosedur operasi standar untuk penindakan kapal asing. Isu keamanan maritim menjadi fokus besar karena negara-negara mengidentifikasi pentingnya membangun arsitektur keamanan kolektif melalui pertukaran data, sinergi intelijen, dan operasi bersama. Dan selanjutnya ada melawan AUU phishing atau peran teknologi dan kolaborasi. Di sini ada tantangan dan solusi. Yang pertama tantangan.
Tantangan sendiri adalah praktek IUU fishing merugikan negara-negara berkembang, terutama di Asia Pasifik dan Amerika, mengancam keberlanjutan sumber daya laut dan ekonomi lokal. Sedangkan untuk solusinya yang didorong konferensi itu yang pertama ada implementasi Port State Measures Agreement atau PSMA. Yang kedua ada pemanfaatan teknologi AI untuk tracking kapal. Yang terakhir ada operasi multilateral pemberantas IUU fishing. Jadi konferensi mendorong implementasi PSMA dan pemanfaatan teknologi AI untuk memerangi IUU fishing serta operasi multilateral yang melibatkan negara bendera dan negara pelabuhan. Selanjutnya yaitu dinamika geopolitik maritim global. Yang pertama ada Laut Cina Selatan, yaitu kawasan beresiko tinggi akibat climate baseline dan militerisasi fitur maritim. Yang kedua ada Arktik, yaitu mencairnya es membuka jalur pelayaran baru dan memicu perebutan sumber daya baru antar negara besar. Yang ketiga ada Teluk Aden, yaitu ancaman perampokan dan konflik regional yang mengganggu jalur pelayaran vital. Yang keempat ada Indo-Pasifik, yaitu wilayah strategis yang membutuhkan kombinasi diplomasi, kehadiran militer proporsional dan menyelesaikan sengketa secara damai. Isu-isu strategis di Laut Cina Selatan, Arktik, dan Teluk Aden dan Indo-Pasifik itu memperoleh porsi diskusi yang signifikan. Stabilitas geopolitik maritim menurut diplomasi aktif dan penyelesaian sengketa secara damai. Selanjutnya ada peran krusial Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, untuk kepentingan Indonesia sendiri itu yang pertama memperkuat yurisdiksi maritim, khususnya di Natuna. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dalam pemberantasan IUU fishing. Yang ketiga, memperluas diplomasi maritim untuk menegaskan posisi sebagai poros maritim dunia. Yang keempat, meningkatkan interoperabilitas TNI Angkatan Laut, Bakamla, dan instansi maritim lainnya. Yang terakhir itu terlibat dalam kerjasama intelijen dan latihan bersama di kawasan. Nah, bagi Indonesia, konferensi ini memiliki relevansi sangat besar. Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia berkepentingan untuk memperkuat yurisdiksi maritim dan menegaskan peran sentralnya dalam menjaga stabilitas keamanan maritim Indo-Pasifik. Nah, yang terakhir itu ada masa depan tata kelola laut, yaitu kolaborasi multilateral dan kepatuhan hukum. Untuk Konferensi Hukum Laut dan Keamanan Maritim 2025 itu menegaskan bahwa tata kelola laut yang aman, damai, dan berkelanjutan hanya dapat tercapai melalui kerjasama multilateral yang solid dan kepatuhan pada norma-norma hukum internasional. Dengan terus berkembangnya teknologi, dinamika geopolitik, dan kebutuhan ekonomi global, negara-negara perlu memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keteraturan dan keamanan laut demi kepentingan kolektif seluruh masyarakat internasional. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.